kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Oke, di sifat perkalian kali ini, di sifat asosiatif ini, rumusnya adalah dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Oke. Nah, jadi di sini pada sifat pengelompokan ini kita hanya menukar tanda dalam kurung. Yang tadinya di dalam kurungnya itu adalah A dengan B, A kali B ini dalam kurung, C-nya di luar kurung, maka kita akan menukar pada sifat asosiatif A-nya yang di luar kurung sedangkan B dan C-nya di dalam kurung. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh, dalam kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan, maka di sini jika sudah buka kurungnya yang tadinya ada di 2 dan 3, maka sekarang kurungnya ada di 3 dan 4. Oke, jadi kita tukar kurungnya yang tadinya ada di depan jadi di belakang. Ke contoh soal yang kedua. Misalkan di sini adalah 10 kali 21 tutup kurung kali 18, maka sama dengan maka di sini adalah 10-nya yang tidak dikurung, yang dikurung adalah 21 kali 8. Oke, ini adalah sifat asosiatif pengelompokan. Nah, sekarang jika ini sudah paham, maka kita akan langsung belajar di latihan soal. Soal-soal yang biasanya keluar itu ada yang seperti contoh 16 yang dalam kurung 16 kali 8 tutup kurung kali 9 sama dengan N kali dalam kurung 8 kali 9. Maka nilai dari N adalah, nah, jika ada soal yang seperti ini, nilai dari N adalah, kita lihat kurungnya yang tadinya di depan menjadi di belakang. Kita ingat-ingat ini adalah sifat asosiatif. Tapi nanti di soal itu pasti tidak ada keterangan sifat asosiatif, sifat komutatif ataupun sifat distributif. Jadi kita harus paham dengan sifat ini walaupun nanti tidak ada keterangan dia memiliki sifat yang apa. Nah, kalau sifat asosiatif cirinya jika dia tadinya kurungnya ada di depan berubah jadi kurungnya di belakang. Di sini sudah angkanya tetap, posisi angka tetap 16 di depan, 8 di tengah, 9 di akhir. Jika sudah ada angka 8 dan ada angka 9, berarti N-nya di sini yang kurang angka berapa? Angka 16. Berarti N-nya adalah 16. Oke. Udah paham? Nah, ini adalah soal yang pertama, tipe pertama. Ada juga soal nanti yang seperti ini, dia akan dikombinasi. Jadi misalkan dalam kurung 25 kali 7 tutup kurung kali 8 sama dengan N kali dalam kurung M kali 8. Maka nilai dari N sama dengan titik-titik, M sama dengan titik-titik. Oke, kalau soalnya seperti ini, teman-teman nebaknya bagaimana? Ingat, pada sifat asosiatif, di sini angka-angka di sini posisinya tidak akan berubah, tidak seperti sifat komutatif yang berubah posisi, tadinya di depan jadi belakang, tadinya belakang jadi depan. Kalau sifat asosiatif dia tidak berubah posisi, yang berubah posisi adalah tanda kurung.
Maka di sini kita lihat angka 8 ada. Oke. Berarti M-nya di sini angka 7. Berarti nilai M adalah 7. Kalau M-nya 7 berarti N-nya adalah nilainya 25. Oke, selesai. Jadi nilai N-nya ada 25, M adalah 7. Walaupun soal ini mudah, tapi biasanya kita sering kekecoh pada posisi. Jadi harus tetap teliti. Lanjut lagi, kita ke soal tipe yang ketiga. Di soal tipe yang ketiga, di sini biasanya seperti ini. 14 kali titik-titik tutup kurung kali 8 sama dengan titik-titik kali dalam kurung 7 kali titik-titik. Oke. Maka nilai dari titik-titiknya di sini berapa? Titik-titiknya ada 3. Kok semuanya bolong semua ya? Semuanya kosong. Nah, di sini berapa nilainya? Kita lihat posisi tidak akan berubah. Posisinya tidak berubah. Yang tadinya depan tetap depan. Jika di sini 14, maka di sini juga 14. Lalu kalau di sini kosong, ininya ada 7, berarti di sini 7. Ininya 8, berarti di sininya adalah 8. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini. Ada yang tanyakan? Silahkan ke kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.